Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jasa Rika Syarif. Yes, dan hari ini di tanggal 2 Februari 2024, BMW Indonesia baru saja meluncurkan dua lineup mobil listrik terbaru mereka. Ya, dan salah satunya adalah ini, BMW iX1 eDrive 20 M Sport. Ya, M Sport. Nah, itu dia yang spesial di mobil ini. Ya, selain iX1 juga diluncurkan ada BMW iX xDrive 50. Ini top of the line-nya dari iX yang penjualannya itu cukup sukses ya, laris di tanah air. Dan merupakan premium EV terlaris di Indonesia. Luar biasa, selamat kepada BMW Indonesia atas pencapaiannya. Oke, so tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review, first impression BMW iX1 eDrive 20 M Sport. Oke, so ini dia BMW iX1 eDrive 20 M Sport. Ya, sesuai dengan namanya X1, iX1 ini adalah versi elektrik dari BMW X1. Ya, versi combustion saudara sebasisnya yang udah pernah kita review dulu, juga sebelumnya. Bagi kalian yang menonton, kalian bisa nontonnya melalui link di atas ini ya. Oke, langsung aja kita bahas perbedaannya apa saja dengan saudara sebasisnya ya, yang versi combustionnya alias BMW X1. Nah, di iX1 ini tadi kita sempat mention dia adalah M Sport. Jadi, di sekujur bodi dari iX1 ini, dia sudah disematkan dengan body kit dari M Sport, ya, khas M Sport yang sporty. Ya, kita bisa lihat dari depan sini, di lower bumpernya, ini, wah, ini lebih besar ya, untuk ini sendiri, lubang grillnya. Di sini juga diberikan aksen-aksen, seperti ini ya, piano black finish, ya, bagus. Dan di sini ada airflow-nya loh, asli. Ini untuk mengalirkan udara, jadi menambah aerodinamis dari si BMW iX1 ini. Ya, tampilnya lebih sporty sih, dan pastinya juga kidney grille khas BMW yang cukup besar di sini. Nah, bedanya apa dengan yang X1 versi combustionnya? Di sini diberikan seperti aksen-aksen biru ya, karena since dia adalah salah satu lineup dari BMW i atau versi elektriknya. Ya, di sini ada list-list birunya dan juga pastinya ada emblem i di sini. Cakep sih, keren. Dan juga untuk lampunya sendiri dia sama persis dengan saudara sebasisnya yang bermesin bensin X1 ya, BMW X1. Di sini dia menggunakan BMW LED. Ya, di sini ada dua LED DRL ya, bentuknya seperti ini, dan juga untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan proyektor LED ya. Bagus. Keren sih ya, dari depan sini, bagian depan ya memang secara overall desain dia masih mirip dengan yang saudara sebasisnya yang bermesin bensin X1 ya, tapi di sini diberikan sentuhan-sentuhan M Sportnya yang membuat si iX1 ini lebih sporty. Oke, lanjut ke bagian samping dari BMW iX1 ini. Nah, perbedaannya apa dengan X1? Yaitu di bagian velgnya yang paling kentara di samping sini. Ya, dia di iX1 ini dia berukuran 1 inci lebih besar dibandingkan yang disematkan di BMW X1 ya. Di sini dia ukurannya 19 inci, sedangkan X1 itu 18 inci, dan desainnya ini wow, ini lebih sporty sih ya. Kalau yang di X1 itu kan dia pakai aero wheels yang bisa dibuka-buka tuh ya plastiknya. Kalau di sini dibuat ya ini alloy wheels full ya, dan dia ada 5 spoke seperti ini ya, twin 5 spoke, membuat dia sporty. Dan juga warnanya dia juga kekinian ya, dual tone gini. Dia ada warna seperti gunmetal finish dan juga ada silvernya di sini. Keren sih. Ya, lalu kemudian juga dia dibalut dengan ban dari Pirelli ya, Pirelli P0. Wow, ini ban high performance ya. Dengan profil bannya sendiri itu di 245/45 ring 19. Keren sih tampilan, dan di sini juga pastinya ada ini M Sport ya, M Sport alloy wheels. Nih keren, sporty banget ya. Oke, lalu kemudian juga pastinya karena dia M Sport, dia ada emblem M di sini ya, dan yang membedakan dia dengan yang versi X1, jadi iX1 ini dia di fender-fender ini, di cladding-claddingnya, kalau di X1 itu dia menggunakan plastik hitam gitu ya. Di sini dicat warna body, dia color coded seperti ini ya, yang memanjang dari depan sampai belakang gitu ya, dicat warna body. Lalu kemudian juga di sini diberikan aksen-aksen warna piano black finish ya, sedangkan kalau yang di X1 tuh dia warna abu-abu gitu ya, list-listnya. Di sini warna hitam, jadi lebih menimbulkan kesan sporty di samping sini. Oke, lanjut lagi.
Sisanya untuk spionnya ya, kemudian juga di sini bagusnya kami juga suka untuk lining window-nya dia brush aluminium seperti ini ya, dan juga ada roof rail di sini yang asli. Ini solid, bisa dipakai nih. Ya. Oke, untuk handle pintunya sendiri ya dia juga sama seperti yang ada di X1. Ya, dia seperti ini ya modelnya. Dan pasti sudah disematkan dengan keyless entry. Jadi tinggal menekan 3 guratan yang di sini dan pintunya otomatis terbuka gitu ya. Oh ya, bicara soal dimensi di samping sini, dia panjangnya ini untuk BMW iX1 itu di 4.500 mm. Di mana itu 53 mm lebih panjang jika dibandingkan dengan X1. Ya, jadi di sini sedikit lebih panjang karena memang ada body kit dari M Sportnya itu ya. Ya, dan kami juga suka ya. Dia window line-nya ini loh, kayak brush aluminiumnya juga mewah dan juga pastinya di sini ada spoilernya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari BMW iX1 ini. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari BMW iX1 ini, versi elektrik dari X1. Ya, sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga dia masih hampir mirip dengan saudara sebasisnya. Ya, yang bermesin combustion X1 ya, mulai dari atas ya, kita ini seperti ada shark fin antena yang dipotong. Lucu banget desainnya. Lalu kemudian ada built-in spoiler, ada high mount stop lamp, ada defogger pastinya, wiper, dan untuk desain lampunya dia juga masih sama persis dengan X1 ya. Di sini ada kami suka ya, ini kayak ada aksen-aksen kayak diamond segitiga gitu, keren. Attention to detail yang bagus banget. Dan untuk lampu belakangnya sendiri dia juga sudah full LED pastinya. Lampu rem utama, kemudian juga lampu sen, begitu pula juga untuk lampu mundurnya sudah full LED. Ya, di sini juga yang membedakan dengan yang X1 ada emblem I ya, karena ini adalah lineup I BMW. Ya, sisanya ya di atas ini sama, tapi perubahannya di mana? Itu ketika kita lanjut ke bagian bawahnya nih, di bagian lower bumpernya. Ini yang sangat membedakan di sini ya. Ini body kit dari M Sport. Di sini lebih sporty, dibuat lebih sporty, dan diffusernya ini kelihatan lebih sporty gitu ya. Di sini ada aksen-aksen warna hitam glossy-nya, ada parking sensor ya sebanyak 4 buah di sini. Oke, ada 6 ya. 6 parking sensor di belakang sini, dan ini juga untuk membedakan dia dengan X1, di iX1 ini juga diberikan aksen-aksen warna biru yang menandakan kalau dia tuh adalah lineup I. Gue adalah EV gitu ya. Oke, itu aja. Oh ya, di sini juga sudah disematkan parking kamera pastinya. Oke, itu aja dari bagian belakangnya. Overall, sebenarnya memang masih mirip-mirip dengan X1, tapi di sini dibuat lebih sporty, terutama di bagian lower bumper ya, body kitnya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja bagasinya yuk. Oke, bagasinya, oke. Cukup mengagetkan nih power tailgate-nya ya. Ya, pasti dia sudah terbuka secara elektris di sini. Dan ini dia ruang bagasinya. Ya, ruang bagasinya menurut kami ini cukup luas ya. Walaupun memang dia sebuah mobil elektrik ya, ada baterai yang tertanam, tapi tetap tidak men-sacrifice dari ruang bagasi maupun juga nanti di kabinnya. Nanti kita akan bahas ya. Di sini ruang bagasinya cukup besar, ada partial shelf-nya bagus ya. Kami suka sini ada chargernya nih. Ada portable chargernya di sini. Dan ada ruang penyimpanan lagi di bawah sini. Oke. Itu aja dari ruang bagasinya. Sekarang kita lanjut ke baris keduanya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di kabin dari BMW iX1. Nah, sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia, dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, nah perbedaan yang paling kentara ketika kami masuk ke dalam bagian interior ya, ke kabin baris keduanya ini, yaitu di pemilihan warna kursinya. Nah, kalau yang di X1 itu warnanya black. Kalau di sini dia warnanya seperti coklat tua atau warna mocha gitu ya, gelap gitu ya, coklat tua gini. Dan menurut kami sih, kami lebih suka ya dengan warna coklat seperti ini. Jadi nggak bosen gitu di dalam kabin. Dan juga yang berbeda yaitu di warna plafonnya nih, warna ceilingnya. Kalau yang di X1 biasa itu dia warna abu-abu muda biasa, di sini diberikan warna hitam. Jadi membuat aura kabinnya itu lebih sporty gitu ya di dalam sini, dan mewah juga. Sama-sama dia juga sudah disematkan dengan panoramic sunroof di sini, di atas ini sama seperti di X1 ya. Nice. Oke. Nah, ini untuk bahan kursinya sendiri dia sudah dibalut dengan leather, full leather, bagus banget ya, dan juga ada pattern-patternnya, ada jahitan-jahitannya nih. Ini bagus ya, dan juga dia perforated gitu.
Ada lubang-lubangnya di sini. Ada ISOFIX juga di sini. Jadi kalau kalian mau pasang car seat bisa. Ya, dan pasti untuk di baris kedua dia sudah disematkan dengan 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua ini. Dan untuk menambah kenyamanan lagi, dia sudah disematkan dengan armrest yang ada stoppernya, nggak baringan, bagus ya. Dan ada 2 cup holder di sini. Ya. Oke, lalu bicara soal door trimnya nih. Nih door trimnya, dia bahannya solid banget ya. Ini bahannya nih, iya. Ini lucu ya, ini plastik tapi halus gitu ya plastiknya dan juga solid nih. Build quality-nya bagus ya untuk mobil BMW, tidak terkecuali di iX1 ini. Dia bahannya bagus ya di sini. Lalu kemudian, nah ini yang membedakan juga, dia sound systemnya sudah menggunakan premium sound system dari Harman Kardon ya. Harman Kardon ya. Untuk kualitas suaranya pasti nggak perlu diraguin lagi lah ya. Harman Kardon udah teruji bagus. Di sini dia ada handle pintunya, dia brush aluminium seperti ini ya. Ya ini bahannya sama seperti di atas, plastik, tapi plastik ini bagus ya, solid. Dan dipegang tuh kayak nggak seperti plastik pada umumnya gitu ya. Ini agak halus gitu. Dan bagus, kami juga suka nih inner handle pintunya, dia juga sudah bahannya ini solid, cukup solid ya. Kayak ada aksen-aksen brush aluminiumnya, ada soft paddingnya di sini juga yang berwarna coklat senada dengan warna kursinya di sini. Jadi bisa rebahan tangannya, enak gitu. Nah untuk kursinya gimana? Ini ada tuasnya di sini, ada tali tuasnya. Jadi, nah tuh 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 step ya, bisa rebahan sampai kayak gini. Nyaman sih duduk sini ya. Lalu kemudian juga untuk lampu kabinnya, ya dia masih menggunakan lampu. Ini sepertinya LED ya, yang dia ada bisa ngeredup gitu ya, bagus, terasa mewah di sini. Lalu untuk, nah ini dia. Kita bicara soal kelegaan legroomnya nih. Nah, legroomnya dia ini posisi mengemudi gua, tinggi gua sayangnya bukan 177 cm, tinggi gua hanya 172 cm dan masih bisa mendapatkan legroom yang cukup luas loh di sini. Ini bisa ada sekitar 10 jari. Ya, ini karena dibantu juga dengan adanya seperti cerowakan di sini ya. Ya, jadi menambah lagi leg space-nya, legroomnya. Dan di sini ada tempat-tempat penyimpanan, ada seperti cargo net gitu ya. Bagus. Dan untuk footroomnya seperti apa? Iya, ini juga enak ya. Cukup luas. Begitu pula juga untuk headroomnya. Walaupun dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof, tapi headroomnya juga oke kok, mumpuni banget loh di sini. Wow. Nyaman sih. Tapi yang membedakan di sini adalah, iya, dengan X1 di sini floor ini menurut kami agak lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang X1 ya. Karena memang di bawah sini tertanam sebuah baterai yang cukup besar, jadi tie supportnya ini tidak sebaik dengan saudara sebasisnya yang bermesin bensin yaitu X1 ya. Di sini kaki kita jadi agak sedikit naik gitu ya. Tie supportnya di sini masih kurang gitu. Oke, nggak apa-apa ya wajar aja ada baterai di bawahnya. Dan selebihnya di sini ada 2 USB-C port ya untuk nge-charge gadget kalian. Ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Kami suka sih ya aura kabinnya ini, dia kombinasi warna hitam dan juga coklat. Jadi nggak cepat bosen. Oke, itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari BMW iX1. Nah, secara layout dashboard, secara desain dashboardnya juga, dia sama persis dengan yang ada di X1. Ya, di sini layout juga sama. Dia memberikan kesan dia agak ini ya, driver oriented gitu ya. Agak cenderung ke driver gitu. Dan desainnya ini emang futuristic banget. Ya, kami suka dari yang X1 juga. Seperti up class gitu, naik kelas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang untuk pemilihan materialnya juga ini top notch sekali ya. Di atas dia soft touch seperti ini. Dan dia ada seperti bahan-bahan plastik ya. Tapi ini brush aluminium. Dan ada motif-motif karbon juga di sini. Dan ada di sini juga ada ambient lightingnya. Ya, untuk kisi-kisi AC-nya juga kami suka sekali. Desainnya sangat futuristic banget, minimalis gitu ya. Bagus. Intinya, secara desain dashboard, ini sama persis dengan yang ada di X1. Ya, dia sama-sama menggunakan BMW Curve Display. Ya, yang masing-masing ukurannya untuk head unitnya itu di 10,7 inci, sedangkan untuk instrumen clusternya itu di 10,25 inci. Dan dia curve gitu ya. Wow. Ini keren banget. Dan pasti dia sudah menggunakan sistem iDrive terbaru, yaitu di generasi ke-8, iDrive 8. Untuk pengaturannya gimana, nih konsol tengahnya juga kami suka, sama seperti yang ada di X1. Ini futuristic banget. Ini ada wireless charger, dan di sini juga ada ambient lightingnya ya di sini. Dan di sini juga ada
holder untuk handphone kalian ya. Jadi supaya handphone kalian tuh nggak kemana-mana saat sedang charge gitu ya, lagi charging gitu. Jadi nggak kelempar-lempar handphonenya. Di sini juga ada 2 cup holder untuk tempat penyimpanannya. Oke, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Ini seperti floating gitu ya. Untuk konsol tengahnya ini sangat futuristik sekali. Ya, di tengah sini ini ada tombol apa aja. Di sini ada tombol untuk gear lever-nya ini seperti volume rocker ya. Jadi tinggal di kadang atas bawah aja di sini. Di sini ada tombol My Modes, lalu kemudian juga di sini ada tombol untuk safe exit-nya ya sepertinya di sini. Oke, dan kemudian juga pasti ada EPB, Electronic Parking Brake. Di sini ada volume dial untuk mengatur volume di entertainment systemnya. Untuk lampu hazard itu juga bisa kalian atur di sini juga ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan ya, tertutup. Gimana cara bukanya? Di sini ada tombol. Nah, ini yang menjadi catatan kami juga di X1, yaitu untuk pembukaannya nih. Pembukaannya ini malah dia buka di bagian sebelah kiri gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, di sini tetap ada soft padding untuk armrest-nya. Oke sih. Ya. Nah, yang membedakan dia juga dengan yang X1, di iX1 ini dia juga sudah ada head-up display di sini ya. Canggih banget, ini bagus ya. Oke, lalu kita bicara soal ini, BMW Curve Display-nya nih. Selain ukurannya besar, tadi kita sudah sempat mention, dia juga memiliki tingkat detail yang bagus banget. Ini high definition banget. Informasi yang ditampilkan juga lengkap sekali di sini ya. Baik di head unit maupun juga di instrument clusternya. Kalian juga bisa mengatur sistem ADAS-nya melalui di instrument clusternya. Keren sih. Begitu pula juga untuk bentuk setirnya, ini juga berbeda dengan yang ada di X1. Ini, dia M ya, karena dia M Sport, jadi sporty banget nih. Kami suka banget detail-detail di setirnya ya. Dia 3-spoke, di spoke yang di bawah ini detailnya bagus banget. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur, ya di sini ya, untuk mengatur instrument clusternya. Lalu yang di sebelah kanan ini untuk mengatur sistem entertainment-nya. Di sini ada pedal shifter, tapi ini untuk merubah regenerative braking-nya nih. Nih ada pedal shifter-nya. Ini bukan untuk speed seperti mobil pada umumnya ya. Bagus, ini udah dibalut leather, enak sekali digenggam ya. Cukup tebal, mantap sekali pegangnya. Oke, untuk posisi mengemudinya gimana? Dia juga sama persis dengan yang ada di X1. Ini cukup ergonomis ya. Posisi duduknya ini bisa di set rendah banget. Feel sporty-nya juga dapat banget di sini. Kami suka sekali ya. Sama seperti di belakang tadi, juga bahan kursinya juga sama. Dia full leather, perforated gitu ya. Dan warnanya coklat seperti ini. Sisanya, ya, door trim-nya juga sama. Ya, ini yang berbeda dengan yang di bagian belakang tadi. Door trim bagian depan sini, dia sudah soft touch nih bahan atasnya nih. Bagus, ada stitching asli, Harman Kardon. Ada ambient lighting juga di sini. Inner handle-nya juga bagus ya. Dia seperti brush aluminium. Dan juga ada soft padding-nya di sini. Enak sih, nyaman ya. Oke, itu aja ya dari bagian interiornya. Intinya di iX1 ini dia memang auranya nih dibuat lebih gelap gitu ya, dan lebih mewah jika dibandingkan dengan yang versi combustion-nya alias X1. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling menarik dari iX1 ini, yang paling membedakan dan menjadi highlight dari mobil ini, yaitu apalagi kalau bukan dapur pacunya. Let's go! Oke, sekarang kita buka aja langsung kap mesinnya, dan pasti dia sudah terbuka secara hidrolik ya, sudah pegas, nice. Ini dia engine bay-nya. Ngomongnya apa ya sekarang ya? Motor listrik bay. Nah, di sini bagusnya dia sudah dicas warna body dan sudah diberikan peredam di sini. Ini peredamnya untuk apa juga ya? Nggak apa-apa lah ya, untuk peredam suara motor listriknya mungkin. Nah, ini dia. Yes, ini di balik cover ini ada emblem BMW i. Di sini ada sebuah motor listrik ya, dan juga ada sebuah baterai yang ada ditanam di bagian tengah dari mobil ini. Nah, kita bicara dulu untuk spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Nah, untuk baterainya sendiri dia disematkan, si BMW iX1 eDrive 20 ini disematkan dengan baterai yang kapasitasnya itu di 64,7 kWh ya. Dan dia mengalirkan energi listrik atau daya listriknya ke motor listriknya, sehingga motor listriknya itu dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 204 horsepower dan torsinya di 250 Nm. Ya, tenaga tersebut dialirkan ke roda depan ya, front wheel drive gitu. Ya, ini cukup oke ya, dan menurut klaimnya BMW, akselerasi dari mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 8,6 detik saja. Dan untuk top speednya sendiri ini di limit secara elektrik, dia di 170 km per jam. Cukup oke lah untuk sebuah SUV
elektrik. Nah, bagaimana dengan metode pengecasannya? Dia bisa di-charge baik secara AC maupun juga DC charging. Ya, untuk AC sendiri dia di 11 kW dan bisa opsional sampai 22 kW ya. Sedangkan untuk DC chargingnya sendiri, dia bisa maksimum inputnya itu bisa sampai 130 kilowatt. Wow, gitu. Jadi untuk lama durasi pengecasannya juga cukup kencang dari 10% ke 80% ya. Dia bisa dalam waktu 30 menit saja menggunakan DC fast charger. DC fast chargingnya keren banget. Oke, so itu aja dari spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Ya, kita tutup dulu ya. Ini kap mesinnya. Oke, so ini dia safety review first impression BMW iX1. Secara tampilan, ya dia memang hampir mirip-mirip ya dengan saudara sebasisnya yang bermesin combustion X1 ya, karena dia mengambil basis dari X1 itu sendiri. Cuman memang yang spesial dari iX1 ini dia M Sport ya, variannya itu M Sport, jadi diberikan sentuhan-sentuhan M Sport, jadi membuat si iX1 ini tampil lebih sporty. Begitu pula juga untuk bagian interiornya, dia juga sama persis dengan yang X1 ya, tapi hanya pemilihan warna itu agak dibedakan, dan juga dia sudah disematkan dengan premium sound system dari Harman Kardon. Nice banget ya. Oke, nah untuk fitur sendiri dia juga sama persis dengan yang di X1 nih, yang sudah dijual sekarang. Nah, bisa disimpulkan dari BMW iX1 ini, ya jika kalian sedang mencari sebuah mobil listrik dan SUV yang premium, kami menyarankan mobil ini ya, BMW iX1, mulai dari desain yang cakep, fitur yang lengkap, dan juga kapasitas, begitu pula juga untuk performa motor listriknya yang mumpuni banget. Kami sih suka ya dengan BMW iX1 ini ya. Menurut kalian gimana sih, Vitis? Leave komen di bawah ya. Oke, sekian aja review kami kali ini. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Nah, sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada BMW Indonesia ya atas pencapaiannya selama tahun 2023 menjadi brand premium terlaris di tanah air. Good job, appreciate, luar biasa. Dan apalagi versi divisi I-nya, iX-nya BMW, terutama lineup iX-nya itu, dia merupakan EV premium terlaris di Indonesia. Luar biasa. Oke, thank you for watching CVTs. Stay tune terus di video berikutnya.